Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai pidato Zohran Mamdani. Siapa itu Zohran Mamdani? Zohran Kwame Mamdani adalah seorang politikus Amerika. Dia adalah anggota Partai Demokrat dan Sosialis Demokrat Amerika. Pada 5 November 2025, dia terpilih sebagai wali kota New York City dan secara resmi dilantik sebagai wali kota New York ke-112 pada 1 Januari 2026. Tentang apa pidato tersebut? Pada November 2025, Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York City. Dalam pidato kemenangannya, dia mengatakan bahwa orang-orang kelas pekerja memegang kekuasaan yang sebenarnya dan merayakan keberhasilannya mengalahkan keluarga politik lama yang kuat. Dia menjanjikan perubahan besar untuk kota tersebut, seperti membengkukan harga sewa, menggratiskan transportasi umum, dan menyediakan penitipan anak gratis untuk semua orang. Sebagai seorang imigran dan sosialis Demokrat, Mamdani bersumpah untuk melawan pengaruh para miliarder dan kebijakan Donald Trump. Dia mengatakan kemenangannya membawa harapan baru bagi warga yang berjuang dengan biaya hidup yang tinggi dan sistem kota yang korup. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah membuat pemerintah kota bekerja untuk masyarakat sehari-hari, alih-alih untuk kelompok kecil elit kaya. Baik, kita beralih ke pembahasan ideologi. Ada beberapa ideologi yang disampaikan atau terlihat dalam pidato Mamdani. Yang pertama yaitu Democratic Socialism and the Support for the Working Class. Ideologi utama yang mendasari seluruh pidato Mamdani ini adalah sosialisme demokratis. Simpelnya, sosialisme demokratis ini adalah sistem yang menginginkan ekonomi yang adil, tetapi harus dicapai lewat cara yang damai dan demokratis. Dalam hal ini adalah pemilu, bukan lewat kekerasan atau diktator. Sistem ini yang menekankan keadilan sosial ekonomi dengan cara mendistribusikan kekuasaan atau penataan ulang kekuasaan dari elit kepada rakyat biasa. Mamdani dengan jelas membuka pidatonya dengan mengutip tokoh sosialis Amerika yang terkenal yaitu Eugene Debs. Ia berpendapat bahwa ekonomi yang seharusnya itu berpihak kepada mereka yang benar-benar bekerja keras, bukan kepada mereka yang memiliki aset atau modal. Ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Mamdani dalam pidatonya, yaitu di mana dia membuka pidato tersebut dengan mengutip tokoh sosialis. Pernyataan tersebut berbunyi seperti, "The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day of humanity." Selanjutnya, bagaimana Mamdani itu menggambarkan luka fisik kelas pekerja yang telah disingkirkan oleh kekuasaan. Pernyataan tersebut berbunyi seperti, "Fingers bruised from lifting boxes on a warehouse floor, palms calloused from delivery by candle bars, knuckles scarred with kitchen burns. These are not hands that have been allowed to hold power." Selanjutnya, ideologi anti-establishment and left-wing populism. Mamdani menggunakan narasi politik untuk menantang struktur kekuasaan lama, yaitu kaum kaya dan dinasti politik. Dalam hal ini, lawannya yaitu Andrew Cuomo. Ideologi ini menolak pengaruh uang dalam demokrasi dan berkomitmen untuk mengembalikan pemerintahan kota kepada warganya. Pernyataan Mamdani dengan cara menegaskan berakhirnya era politik yang hanya melayani segelintir elit, yaitu berbunyi, "We have been toppled a political dynasty as we turn the page on the politics that abandons the many and answers only to the few." Oke, selanjutnya kita masuk ke multikulturalisme, inklusivitas, dan hak imigran. Sebagai seorang muslim keturunan Uganda, Mamdani menyatakan ideologi pluralisme yang kuat. Ia menolak asimilasi paksa dan diskriminasi agama seperti Islamofobia. Pidatonya merayakan keberagaman New York sebagai kekuatan utama atau memposisikan imigran itu bukan sebagai kelompok pinggiran, melainkan sebagai pemimpin masa depan. Nah, di sini Mamdani menegaskan pertama, identitas New York sebagai kota para imigran. Yang kedua, secara khusus menyebut kelompok etnis imigran kelas pekerja yang biasanya diabaikan oleh politis arus utama. Yang ketiga, tegas menentang statement anti-Islam. Oke, selanjutnya kita masuk ke progresivisme sosial dan solidaritas kolektif. Mamdani mempresentasikan ideologi progresif dalam pemerintahan, di mana solusi atas masalah sosial seperti kesehatan mental dan tunawisma diselesaikan melalui pendekatan kemanusiaan dan penuh kasih, bukan sekedar penegakan hukum secara paksa. Ia juga menekankan pentingnya solidaritas dalam melawan tekanan politik dan tingkat nasional seperti pemerintahan Donald Trump. Nah, di sini Mamdani menyatakan memadukan kompetensi birokrasi dengan rasa kemanusiaan. Kedua, menawarkan pendekatan progresif terhadap krisis sosial. Yang ketiga, menunjukkan solidaritas kolektif yang tak tergoyahkan untuk melawan ancaman otoritarisme. Selanjutnya,
untuk pembahasan framing analisis, yang pertama adalah framing kemenangan rakyat jelata atas dinasti elit. Mamdani tidak membingkai kemenangannya hanya sebagai hasil pemilu biasa, melainkan sebagai sebuah revolusi atau mukjizat politik di mana rakyat jelata berhasil menumbangkan raksasa yang sangat kuat, yaitu Andrew Cuomo dan para pendukungnya. Ia menggambarkan lawannya sebagai kekuatan besar yang didukung oleh miliaran dolar, sementara ia didukung oleh tangan-tangan lelah dari kelas pekerja. Hal ini membuat kemenangan tersebut terasa sangat heroik dan bersejarah. Bukti eksplisitnya terdapat pada kalimat "We have toppled a political dynasty." Dan selanjutnya ada pada kalimat "They said it was impossible. They said the billionaires' money was too big to fight." Yang kedua, framing penderitaan material. Alih-alih menggunakan istilah ekonomi yang abstrak seperti PDB, inflasi, atau indeks kemiskinan, Mamdani membingkai perjuangan kelas pekerja melalui narasi tentang luka fisik dan kelelahan. Isu-isu ekonomi dibingkai dengan cara yang sangat manusiawi dan emosional. Kehidupan di New York digambarkan sebagai perjuangan yang melelahkan untuk bertahan hidup bagi warga biasa, yang keringatnya dieksploitasi demi kekayaan segelintir orang terpilih. Bukti eksplisitnya ada pada kalimat, "Fingers bruised from lifting box on the warehouse floor, palms caused from delivery bike handlebars, knuckles scared with kitchen burns." Framing yang ketiga adalah framing New York as an immigrant-owned city. Di tengah lanskap politik nasional Amerika yang sering kali mengecualikan imigran, terutama dengan terpilihnya kembali Donald Trump, Mamdani membingkai ulang identitas New York City sebagai tempat berlindung yang aman dan rumah sejati bagi para imigran. Imigran tidak dibingkai sebagai beban bagi kota atau sekedar tenaga kerja murah, melainkan sebagai jantung dan kekuatan utama New York. Ia membalikkan narasi xenofobia atau ketakutan terhadap orang asing menjadi narasi kebanggaan dan rasa kepemilikan. Framing yang keempat adalah framing mass solidarity as defense fortress. Mamdani membingkai ancaman politik dari pemerintahan federal Donald Trump bukan sebagai masalah individu, melainkan sebagai ancaman kolektif yang hanya bisa dilawan jika seluruh warga bersatu sebagai satu kesatuan tubuh. Pesan yang ingin ia sampaikan adalah, jika pemerintah federal menyerang satu kelompok di New York, misalnya imigran atau muslim, mereka harus berhadapan dengan seluruh kota. Framing yang kelima adalah framing humanity-based competence. Mamdani membingkai ulang arti dari tata kelola pemerintahan yang efektif. Pemerintah kota yang terdahulu seringkali membingkai ketertiban kota melalui pendekatan dengan aparat keamanan dan penggusuran. Mamdani membalikkan kerangka berpikir ini. Ia berargumen bahwa mengelola kota dengan baik tidak harus mengorbankan sisi kemanusiaan. Mengatasi masalah tunawisme atau krisis kesehatan mental harus dibingkai sebagai masalah kesehatan dan kesejahteraan, bukan sebagai tindakan kriminal. Selanjutnya, masuk pada pembahasan hidden distress. Yang pertama, trauma kekalahan berulang. Retorika menahan nafas menunjukkan keputusasaan dan trauma politik mendalam pendukungnya. Meski merayakan kemenangan, secara implisit ini memperlihatkan kerja keras yang lelah, sinis, dan terbiasa kalah oleh sistem uang. Ada ketakutan tersembunyi bahwa kemenangan ini pun tetap tidak akan mengubah apapun. Bukti implisitnya ada pada kalimat, "We've been holding our breath longer than we know. We've been holding it in anticipation of defeat, holding it because the air has been knocked out from our lungs countless time." Dan yang kedua yaitu pada kalimat, "After so many disappointments, the heart become hard. Faith becomes something that is difficult to achieve." Yang kedua, menghindari realitas anggaran kota. Mamdani menjanjikan program progresif yang sangat mahal. Namun, ia menyembunyikan kerumitan finansial dan ancaman pemotongan dana federal di bawah Trump di balik retorika instan seperti pajak miliarder yang sebenarnya butuh proses hukum bertahun-tahun. Bukti implisitnya, ia hanya mengumbar janji besar seperti, "We will hire 1,000 more teachers. We will work tirelessly to bring the lights back on in the NYCHA hallways," tanpa menyebutkan resiko finansial atau hambatan hukum anggaran kota. Dan yang terakhir, ancaman polarisasi yang meningkat. Meskipun mengklaim persatuan, pidatonya mengungkap kecemasan atas polarisasi ekstrim di New York. Ia menyembunyikan fakta bahwa kelas menengah ke atas dan pelaku bisnis sangat tidak takut terhadap agenda sosialismenya, terutama resiko kenaikan pajak. Ketakutan ini dialihkan dengan menyalahkan misinformasi dan miliarder. Bukti implisitnya ada pada kalimat, "Tens of millions of dollars have been spent redefining, really, and convincing our neighbors that this new era is something they should fear." Baik, itulah pemaparan analisis kami dari pidato Zohran Mamdani. Maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 3, terima kasih.